Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini wabarakatuh. akan saya akan membacakan proposal yang akan kami susun yang itu pengaruh model discovery learning terhadap media pendidikan interaktif terhadap peningkatan keterampilan digital siswa pada materi fisika dan osmosis. Mana kelompok kami itu kelompok satu dari biologi B tertujuh. Yang pertama itu Desti Septiani, kemudian Muhammad Syafiq Mubarak, saya sendiri, dan Oka Jaya. Selanjutnya, latar belakang masalah di mana yang pertama ada pendidikan pada abad 21 menuntut keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kemudian revolusi industri 4.0 menekankan kemampuan analisis, evaluasi bukti, dan pemecahan masalah. Kemudian kurikulum merdeka menegaskan penguatan program Pancasila dan pengajaran berbasis proyek. Kemudian berdasarkan data PISA 2022, menunjukkan kelas sains Indonesia di bawah rata-rata OECD, menunjukkan lemahnya kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya itu pembelajaran biologi masih didominasi teacher center atau ceramah dan hafalan, yang mengakibatkan siswa berkonsepsi tinggi dan kesenjangan dengan tuntutan kurikulum. Kemudian, Adiswa Learning ini menempatkan siswa sebagai penemu konsep, jalan dengan teori konstruktivisme yang cocok untuk biologi, yang untuk menuntut pendidikan ilmiah. Kemudian terdapat eh, konsep yang abstrak seperti diffusi dan osmosis yang masih sulit dipahami tanpa bantuan simulasi. Lanjut, masalah di lapangan itu pertama sarana praktik terbatas, tim proses bahan dan waktu, kemudian media konvensional kurang menarik dan tidak aktif. Dan solusi potensial itu pertama dari integrasi learning dengan media digital, interaktif, misalnya PET. Media ini memungkinkan siswa memanipulasi variabel, mengamati diskusi osmosis secara virtual. Kemudian penelitian terdahulu menunjukkan adanya discovery learning meningkatkan pikir kritis, namun juga tetap banyak yang menggunakan media non digital seperti buku atau video pasif. Mana gap penelitian kami itu yang pertama ada belum banyak studi tentang kombinasi discovery learning yang ditambah media digital interaktif pada materi di osmosis. Kemudian efektivitas simulasi digital pada perlu diuji secara spesifik. Lanjut, fokus penelitian kami itu yang pertama adalah meneliti sejauh mana integrasi kedua komponen model dan media meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang membandingkan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, masalah yang pertama materi pembelajaran yang dikaji terbatas pada materi diskusi dan osmosis, pada pada pelajaran biologi kelas 11. Kemudian itu model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning sesuai dengan tahapan Brunner. Kemudian media digital pembelajaran yang digunakan adalah media pembelajaran interaktif berbasis simulasi itu PET. Selanjutnya, dan masalah itu ada tiga. Yang pertama, bagaimana keterampilan berpikir siswa sebelum dan sesudah penerapan di sekolah learning dengan media digital interaktif. Kemudian bagaimana keterampilan berpikir siswa sebelum dan sesudah pembelajaran konvensional. Kemudian yang ketiga adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua dalam peningkatan keterampilan berpikir dan siswa. Baik, selanjutnya. Tujuan penelitian kami ada tiga, yaitu yang pertama mengukur peningkatan keterampilan berpikir kritis setelah penerapan discovery learning berbantuan media digital interaktif. Yang kedua adalah mengukur peningkatan keterampilan berpikir kritis setelah pelajaran konvensional. Yang ketiga adalah menganalisis perbedaan peningkatan keterampilan berpikir kritis antara kedua kelompok. Selanjutnya, itu manfaat adalah yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu memperkaya kajian tentang sinergi model konstruktivis dan media pembelajaran digital dalam pembelajaran biologi. Kemudian saat manfaat praktisnya itu pertama guru yaitu panduan RPP dan media digital yang inovatif, yang kedua siswa untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah referensi kebijakan pengembangan pembelajaran berbasis teknologi bagi sekolah. Selanjutnya,
Maka dilanjut oleh Sisi Septiani. Oke, di bab 2 saya akan menjelaskan beberapa materi, di antaranya adalah pembelajaran biologi dan tantangannya. Biologi tak hanya tentang hafalan konsep, tapi juga proses limbah yang membentukkan sikap ilmiah. Tujuan utamanya menumbuhkan rasa ingin tahu, berpikir logis, dan kemampuan berpikir kritis. Banyak konsep biologi bersifat abstrak dan mikroskopis sehingga sulit dipahami tanpa bantuan media visual. Nah, materi seperti difusi osmosis sulit divisualisasikan. Metode konvensional atau ceramah membuat siswa hanya menghafal tanpa memahami. Diperlukan pendekatan yang membuat siswa aktif menemukan konsep sendiri. Selanjutnya, konsep model discovery learning dikembangkan oleh Jeremy Brunner pada tahun 1961 menekankan pada kegiatan menemukan konsep secara mandiri. Dia berperan sebagai fasilitator, bukan sumber utama informasi. Berdasarkan teori konstruktivisme bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa. Learning by discovering, siswa belajar melalui pengalaman bukan sekedar mendengar. Selanjutnya, nah, terdapat 6 langkah discovery learning, diantaranya stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan juga generalization. Selanjutnya, dapat kelebihan dan kelemahan pada model ini. Kelebihannya menumbuhkan rasa ingin tahu dan kreatif belajar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, konsep lebih mudah diingat karena ditemukan sendiri. Kelemahannya membutuhkan waktu lebih lama, guru juga riset merancang analitis penemuan, memerlukan media yang sesuai dengan materi. Selanjutnya, media digital interaktif dan juga teori multimedia oleh Mayer 2014. Media pembelajaran berbasis teknologi melibatkan interaksi pengguna, penggabungan teks, gambar, animasi, dan audio untuk memvisualisasikan konsep. Contohnya itu pada interactive simulation untuk materi difusi dan osmosis, membantu siswa dapat memahami proses mikroskopis secara nyata dan menarik. Pembelajaran efektif saat visual dan verbal digunakan bersamaan. Interaktivitas membantu keterlibatan mental siswa dan juga siswa dapat memahami lebih baik jika dapat mengatur kecepatan belajar sendiri. Selanjutnya, keterampilan berpikir kritis diantaranya kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan juga menarik kesimpulan berdasarkan bukti logis. Menurut Fashion pada tahun 2015, berpikir kritis terdiri dari 6 dimensi. Di antaranya itu interpretation, analysis, evaluation, inference, explanation, dan juga self-regulation. Berpikir kritis dalam pembelajaran biologi itu, menurut Vision 2015, terdapat 6 dimensi utama yang telah disebutkan tadi, dan keterampilan ini itu penting agar siswa mampu memahami, menilai bukti, dan juga mengambil keputusan ilmiah. Selanjutnya, peran discovery learning memberi kesempatan siswa untuk menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, dan menghasilkan hasil, menarik kesimpulan logis dari bukti yang diperoleh, dan juga guru berperan memfasilitasi bukan memberi jawaban langsung. Selanjutnya, difusi dan osmosis sebagai materi uji coba. Difusi itu merupakan perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah. Osmosis sendiri perpindahan air dari larutan hipotenik ke hipotonik. Nah, contoh fenomenanya itu seperti kentang bertambah berat dalam air murni, sel darah merah pecah dalam air osmosis, dan juga materi ini sering menimbulkan miskonsepsi karena bersifat mikroskopis. Karena itu kita mengambil materi osmosis dan juga difusi. Selanjutnya, peran media digitalnya seperti PET simulation memungkinkan siswa dapat melihat langsung proses difusi dan proses secara virtual, mengubah variabel dan mengamati hasilnya secara real time. Berdasarkan teori multimedia Maya 2014, pembagian efektif jika menggabungkan visual dan verbal, interaktivitas, meningkatkan pemahaman dan juga referensi. Gitu ya. Hasil belajar dan teman penelitian, hasil belajar mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap ilmiah. Penelitian terdahulu menunjukkan discovery learning meningkatkan kemampuan berpikir kritis, penggunaan video dan animasi memperkuat pemahaman, kombinasi discovery learning
Media digital interaktif memberi hasil paling optimal. Ketiga dilanjutkan oleh Kak. Baik di bagian bab 3 ini ada desain penelitian. Itu menggunakan pendekatan kuantitatif, desainnya eksperimen semua atau fase eksperimen dengan model proses control group design. Kelompoknya ada eksperimen, yaitu discovery learning plus media digital interaktif dan kontrolnya sebagai pembelajaran konvensional. Kemudian waktu dan tempatnya, waktunya sekitar Oktober sampai November 2025. Tempatnya di SMA N 1 Sumber Cirebon, Jawa Barat. Kemudian next. Kemudian populasi dan sampel di mana populasinya itu seluruh siswa kelas 12 11 IPA, sampelnya dua kelas yaitu 30 sampai 35 siswa per kelas di mana teknik samplingnya itu menggunakan proses sampling dengan kelas eksperimen di kelas 11 MIPA 1 dan kelas kontrolnya itu 11 MIPA 2. Kemudian variabel penelitiannya untuk variabel X-nya itu menggunakan model discovery learning plus media digital interaktif. Variabel terikatnya yaitu keterampilan berpikir kritis siswa. Selanjutnya metode eh, pengolahan data, pengambilan data. Yang pertama menggunakan pretest, itu pretest dan post test. Itu berbentuk uraian dan beralasan. Uraian beralasan itu dengan mengukur 6 indikator berpikir kritis berdasarkan session 2015. Kemudian observasi aktivitas siswa selama pembelajaran. Yang ketiga ada dokumentasi sebagai data pendukung, daftar hadir, nilai, dan lain-lainnya. Kemudian instrumen penelitiannya untuk jenisnya yaitu keterampilan berpikir kritis dengan bentuk 15 soal uraian dan indikator yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, self-regulation. Dengan skala penilaian rubrik 4.1 sampai 4. Kemudian validasi dan rehabilitasinya menggunakan validasi ahli yaitu Icon-SP dengan uji empiris yaitu product moment dan rehabilitasinya dengan Converge Alpha. Untuk analisis datanya, yang pertama ada uji normalitas dan homogenitas, kemudian ada uji gain atau peningkatan, kemudian ada uji T independen yaitu perbedaan antara kelompok, kemudian ada efek ses atau Cosendy yaitu berupa besarnya pengaruh. Nah, kemudian perangkat pendukung lainnya ada berupa RPP berbasis discovery learning, LKS sebagai orientasi penemuan, kemudian media digital interaktif seperti simulasi PET, kemudian instrumen tes dan lembar observasi. Terakhir ada prosedur penelitian di mana yang pertama ada tahap persiapan. Di sini kita menyusun RPP, kemudian LKS, media dan instrumen. Selanjutnya ada validasi dan koordinasi dengan sekolah. Lanjut ke tahap pelaksanaan yaitu dimulai dengan pretest, dilanjut dengan kemudian pembelajaran, observasi dan terakhir post test. Kemudian tahap ketiga ada tahap akhir yaitu melakukan analisis data, kemudian mengambil kesimpulan dan menulis laporan. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.